Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tribuners dimanapun berada, di muqaddimah awal ini marilah kita sama-sama senantiasa selalu istiqomah untuk selalu beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sababiah syukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tribuners dimanapun Anda berada, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita selaku umatnya mudah-mudahan di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Tribuners yang berbahagia, tema kita pada kali ini adalah mengembalikan budaya tadarus Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi terbesar sepanjang zaman yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta orang yang membacanya merupakan sebuah rangkaian ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran merupakan petunjuk yang sangat jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Tribuners yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Maka orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, kemudian memahami isinya dengan baik, bahkan bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka termasuk ahlullah, yakni keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang berbahagia, lantas kita lihat di akhir zaman ini, di era 4.0 menuju 5.0 ini, Al-Quran sudah banyak ditinggalkan. Banyak orang lebih mementingkan membaca WhatsApp dibandingkan membaca Al-Quran. Banyak orang melihat Facebook dibandingkan melihat Al-Quran. Banyak orang scrolling Instagram, TikTok, namun jarang menggali dan memahami isi Al-Quran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini yang harus kita hindari. Karena nanti di akhir zaman, Al-Quran itu huruf-hurufnya diangkat oleh Allah
yang tersisa hanya lembarannya saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Tribuners yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya apabila ada suatu kaum, mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, baik itu di masjid ataupun di musola, kemudian mereka membaca Al-Quran, menggali isi Al-Quran, memahami Al-Quran bersama-sama, maka golongan-golongan inilah yang akan mendapatkan ketenangan batiniah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan malaikat rahmat untuk menaungi orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan di akhirat mereka akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang sangat bijaksana yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kita agar budaya tadarus Al-Quran ini lebih bergema lagi, apalagi di bulan Ramadan. Yang artinya seperti ini. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan bagaikan buah jeruk yang wangi dan rasanya manis sekali. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Yang kedua, ibarat selanjutnya yakni orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu diibaratkan bagaikan buah kurma yang rasanya manis tapi tidak ada harum-harumnya sama sekali, tidak ada wangi-wanginya. Dan yang ketiga, perumpamaan bagi orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, mereka itu bagaikan sebuah bunga yang wangi tapi rasanya pahit. Dan orang-orang yang keempat, yakni orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, itu diibaratkan buah pare yang rasanya pahit dan juga baunya tidak ada. Tribuners yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita membudayakan kembali tadarus Al-Quran, di mana di akhir zaman ini anak-anak lebih senang main games. Anak-anak sekarang ini lebih senang dengan PS, dengan PUBG Mobile Legends dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak cinta Al-Quran. Maka resep yang pertama, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita sekarang untuk mencintai Al-Quran. Ajarkan mereka bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Kemudian kasih mereka pemahaman tentang isi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang di dalamnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita buat halakoh-halakoh. Kita buat perkumpulan-perkumpulan kajian-kajian Al-Quran. Membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian mengkaji kandungan isi Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kita yang sibuk? Mungkin ada tribuners yang tidak sempat membaca Al-Quran di pengajian atau di majelis ta'lim atau di masjid musola. Sekarang zaman teknologi sudah semakin canggih. Di HP kita bisa download aplikasi Al-Quran. Kita bisa baca, bahkan kita bisa lihat terjemahannya, bahkan kita lihat tafsirnya. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena Allah itu nanti akan menolong hambanya bagi hambanya yang sering membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan mendatang kepada kita sebagai bentuk syafaat menolong kita di akhirat kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu
saya mengajak Tribuners dimanapun Anda berada, apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran dengan ikhlas, kemudian membaca terjemahannya, melihat isi kandungan Al-Quran yang diibaratkan bagaikan samudra yang sangat luas. Kemudian kita aplikasikan isi kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, jika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kita mempelajari isi kandungan Al-Quran dengan baik, memahaminya dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup tausiah saya, izinkan saya untuk berpantun. Ada bunga mawar di depan halaman, warnanya merah menjadi taman. Yuk kita mengkaji isi Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk penerang hingga akhir zaman. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.